Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Matrik. Kali ini kita akan belajar rumus fungsi Totient Euler. Apa sih rumus fungsi Totient Euler? Sebelum sampai ke rumus yang kakak tampilkan di layar monitor, kita ingat-ingat dulu tentang bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali sama dirinya sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui suatu relatif prima dari suatu bilangan asli? Katakanlah kakak punya angka 6 ya, jadi N sama dengan 6 misalkan. Nah, kita pengen tahu relatif prima untuk N sama dengan 6 berapa saja, ya gitu. Jadi kita tulis 1 dengan 6. Nah, ini dibilang relatif prima karena 1 adalah begini, 6 adalah 2 dan 3. Karena 3 angka ini tidak ada yang sama, maka kita sebut namanya relatif prima. Kemudian angka 2 dengan 6. Ya, tulis angka 2, 6-nya adalah 2 dan 3. Gitu ya. Karena ada yang sama di sini 2 dengan 2, berarti dia bukan relatif prima. Kemudian kita lanjut 3 dengan 6. Berarti 3, 2, dan 3 untuk angka 6. Ada yang sama 3, berarti bukan relatif prima. Kemudian 4 dengan 6. 4 itu adalah 2 sama 2 dan 6 2 dengan 3. Ada yang sama 2 dan 2, berarti bukan relatif prima. Kemudian kita tulis lagi 5 dengan 6. Ya, 5, 6 adalah 2 dan 3. Tidak ada yang sama, berarti relatif prima. Jadi kesimpulannya relatif prima dari N sama dengan 6 adalah hanya ada 2, yaitu 1 dan 5. Jadi kakak tulis di sini adalah 1 sama 5, ada 2. Sekarang kita coba lagi satu angka. Misalkan angka ini 8, ya kakak ambil angka 8. N sama dengan 8. Nah, berarti kita tulis dulu 1 dengan 8, ya. Berarti dia prima karena dia 1, 8 kan 2 pangkat 3. Ya, tidak ada yang sama, berarti prima. Relatif prima. 2 dengan 8 ya. 2, 8 kan 2 pangkat 3. Ini sama-sama dengan 2, berarti bukan relatif prima. Kemudian 3 dengan 8. 3, 2 pangkat 3. Tidak ada yang sama, maka disebut relatif prima. 4 dengan 8. Berarti 4 itu 2 pangkat 2 dan 8 2 pangkat 3. Sama-sama dengan 2, berarti bukan relatif prima. 5 dengan 8. Berarti ini 5, 2 pangkat 3. Tidak ada yang sama, berarti relatif prima. 6 dengan 8. 6 itu adalah 2 kali 3. Dan 8, 2 pangkat 3. Ada angka 2-nya yang sama, berarti bukan relatif prima. Dan 7 dengan 8. 7, 8, 2 pangkat 3. Tidak ada yang sama, berarti relatif prima. Kesimpulannya relatif prima dari angka 8 adalah 1, 3, 5, dan 7. Ada 4. Ya, kita tulis di sini. Berarti ada 1, 3, 5, dan 7 ya. Nah, terus hubungannya apa dengan Totient Euler fungsi yang kakak tulis di atas? Nah, tujuannya adalah rumus Totient Euler itu untuk menghitung berapa banyak angka yang relatif prima dari suatu bilangan asli. Contoh ya, untuk di soal kita yang sudah kita hitung sebelumnya, misalkan kita ambil untuk N sama dengan 6. Tadi kita dapat kan ya, hanya ada 2, angkanya 1 dengan 5. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan rumus Totient Euler? Pertama, 6 kita bikin dulu dalam bentuk 2 kali 3. Begitu ya. 2 prima dan 3 prima. Maka masukkan rumus ke Totient Euler dengan N-nya kita ganti dengan 6 ya. Kemudian rumusnya adalah N 1 min 1 per P. 1 prima 1
1 min 1 per P2 prima 2. Karena kita ada dua bilangan prima, 2 dan 3. Nah, kalau kita substitusikan, N ini kita ganti dengan 6. Ya, 1 dikurang 1 per P. Nah, prima 1 katakanlah 2, kita tulis 2. Kemudian 1 min 1 per 3. Ya, prima yang kedua yang ini. Kemudian kita hitung. 6, 1 dikurang setengah adalah setengah, 1 dikurang sepertiga adalah 2 per 3. Begitu ya. Kalau ini kita coret, dapatlah 2. Berarti banyaknya relatif prima angka 6 ada 2. Sekarang kita coba untuk N sama dengan 8. Ya, untuk N sama dengan 8. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya, berarti primanya cuma ada angka 2. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus Totion-Euler untuk N8 sama dengan N 1 dikurang 1 per 2. 1 dikurang 1 per 2 setengah. Jadi N kita ganti dengan 8. Kemudian dikali dengan setengah, dapatlah 4. Artinya 4 di sini ada 4 bilangan relatif prima dari angka N sama dengan 8. Dan seterusnya ya, berarti Totion-Euler adalah rumus untuk menghitung banyaknya relatif prima dari suatu bilangan asli. Baik adik-adik, begitu cara memahami konsep tentang fungsi Totion-Euler. Mudah-mudahan apa yang kakak jelaskan bisa dipahami. Selamat belajar, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.